Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Salam budaya, salam kebajikan, salam mahasiswa. Salam. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada detik ini kita bisa berkumpul dalam mata kuliah public speaking yang dimana pada kali ini yang diampu oleh dosen Bu Heni. Baik teman-teman sekalian, sebelum saya mulai kepada materi kita pada hari ini, materi saya ya, untuk kalian semua maksudnya. Dimana pada kali ini saya akan saya akan sedikit menjelaskan tentang judul ataupun tema yang saya bawa, yaitu kuliah di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sebetulnya tema ini sangat sederhana, bahkan tema ini sangat gampang untuk dibicarakan. Namun tema ini juga menjadi poin penting yang sehingga poin penting ini banyak dilupakan oleh teman-teman sekalian. Kenapa demikian? Karena ketika kita berbicara kuliah dan ketika kita berbicara komunikasi dan penyiaran Islam, itu sangat urgent bagi kita, terlebih lagi kita sebagai mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ya. Selanjutnya juga saya sampaikan permohonan maaf apabila dalam materi saya hari ini tidak terlalu banyak teori, tidak terlalu banyak poin, karena ini merupakan materi yang merupakan salah satu keinginan saya untuk saya sampaikan. Kenapa demikian? Tadi yang sudah dijelaskan, ini menjadi poin penting bagi teman-teman sekalian sebagai mahasiswa, terlebih lagi komunikasi dan penyiaran Islam. Bisa tidak sini lagi nak kan? Iya mana banyak. What is the mahasiswa and what is the komunikasi dan penyiaran Islam? Apa itu mahasiswa atau apa itu kuliah? Maaf ya, bukan menulis kuliah. Apa itu kuliah dan apa itu komunikasi dan penyiaran Islam? Ya, what itu apa? Itu adalah tanda tanya. Apa itu mahasiswa? Apa itu komunikasi dan penyiaran Islam dan apa itu kuliah? Silakan lihat selanjutnya. Jadi komunikasi dan mahasiswa dan kuliah ini adalah dua insan, bukan dua insan. Ini adalah dua bidang yang berada dalam satu wadah bagi saya. Kita kuliah mempelajari tentang komunikasi dan penyiaran Islam. Maka dari itu saya akan sedikit mengulas tentang apa itu kuliah, teman-teman. Kuliah adalah proses pembelajaran tingkat lanjut di bidang formal, di mana dalam perkuliahan terdapat pilihan jurusan. Dalam pemilihan jurusan dilakukan berbagai pertimbangan. Salah satunya minat dan bakat untuk memulai kuliah. Minat dan bakat untuk memulai kuliah memerlukan pengorbanan tidak sedikit, mulai dari menghabiskan banyak waktu, biaya, tenaga, pikiran dan lain-lain. Ini adalah kuliah, teman-teman sekalian. Jadi kuliah itu adalah tingkat lanjut setelah kita melakukan pendidikan di tingkat SMA ataupun MA ataupun MTS ataupun MTS boleh SMP. Jadi setelah kita melewati masa-masa itu, kita berlanjut yang namanya kuliah. Nah, ketika kita masuk dalam perkuliahan, maka kita mempunyai kita mempunyai status yang disebut dengan mahasiswa. Nah, dalam memasuki perkuliahan, kita melewati berbagai macam pertimbangan. Kita melewati berbagai macam istikharah untuk bagaimana kemudian kita bisa melanjutkan dalam jurusan apa, kita melanjutkan dalam prodi apa, sehingga kemudian saya mengambil tema dengan memutuskan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ya. Banyak yang kita berjuangkan, teman-teman. Banyak yang kita habiskan. We spend a lot of money. Kita menghabiskan semua uang kita untuk kemudian kita bisa lanjut pada perkuliahan. We spend our time. Kita menghabiskan waktu kita untuk memikirkan bagaimana kita bisa melanjutkan perkuliahan. Jadi perkuliahan ini menjadi poin yang sangat penting bagi kalian, terlebih lagi bagi
seorang mahasiswa yang betul-betul mempunyai keinginan untuk berkuliah. Akan tetapi ketika dalam perkuliahan dia tidak memaksimalkannya, setelah mendapat kesempatan yang sangat besar, dia tidak optimal dalam melakukan perkuliahannya. Ini menjadi PR besar bagi kita sebagai mahasiswa. Sudah menghabiskan, we spend a lot of money, kita sudah menghabiskan uang, menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, tenaga dan lain sebagainya. But we are not ready. But kita tidak sungguh-sungguh. Kita tidak siap menerima lingkungan perkuliahan. Contoh besarnya adalah sebagai anak pulau, misal. Bagaimana dia mengimplementasikan semangat kuliahnya masuk ke dalam perkuliahan, tidak hanya foto selfie pulang, tidak, akan tetapi bagaimana dia masuk dalam kelas dapat materi setidaknya paling sedikit 50%. Ini PR kita sebagai mahasiswa. Ini PR kita sebagai orang yang mempunyai status mahasiswa. Seperti itu Sakinah. Jadi PR besar banget bagi kita. Artinya kesempatan waktu ini juga kita harus pertimbangkan, teman. Kita harus pikirkan. Karena kan kalau dalam Cina itu kalau di Cina itu adalah time is money, waktu itu adalah uang, maka kita ubah sebagai mahasiswa. Time is knowledge. Waktu adalah ilmu. Waktu adalah ilmu itu apa? Bagaimana kita mempunyai waktu yang banyak untuk bisa memberikan ilmu. Bagaimana kita mempunyai waktu yang luang, kita gunakan untuk ilmu. Maka itulah yang disebut dengan time is knowledge. Waktu adalah uang, waktu adalah ilmu. Jadi harus diingat betul oleh anak-anak Sakinah, seperti yang lainnya seperti itu. Selanjutnya yaitu ketika berbicara soal kita sebagai mahasiswa, maka kita seperti tadi yang jelaskan, bahwasanya kita mempunyai status yang lebih tinggi dari siswa. Kita nambah kepada maha. Maha dan juga siswa. Ini adalah suatu perbedaan yang sangat jauh, teman-teman sekalian. Bahkan kalau di dalam perdesaan, status maha ini sangat diagung-agungkan, sangat diapresiasi dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika kita melihat fakta, kita masuk dalam kelas hanya foto dan selfie dan pulang, itu kan tidak, teman-teman sekalian. Betul. Jadi bagaimana kita kemudian yang diagung-agungkan dengan status mahasiswa, kita diagung-agungkan sebagai status yang dalam perkuliahan, kita mempunyai suatu materi, kita mempunyai keilmuan yang lebih dibandingkan dengan siswa yang di sana, Sakinah. Iya. Seperti itu. Balik lagi pada maha. Sebagai mahasiswa, sebagai agen perubahan. Tahu agen perubahan? Bukan agen LPG ataupun agen galon dan lain-lainnya, bukan. Agen perubahan itu adalah bagaimana kita sebagai seseorang yang mampu menciptakan sebuah perubahan yang tidak baik dalam kehidupan kita, misal dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan tentang pemerintahan, dalam kehidupan diri kita sendiri. Kalian ini sebagai mahasiswa dan kita pun sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, harus betul-betul mempunyai komitmen bagaimana bisa membangun diri kalian, bisa membangun integritas kalian, karena kalian sudah mempunyai gelar maha. Cuman yang paling terpenting adalah teman-teman sekalian, dari semua tersebut, dari kuliah sehingga mempunyai status maha, esensi yang paling besarnya adalah kita hanya ingin menuntut ilmu, teman-teman. Karena kenapa? Karena kalau dalam bahasa Arabnya itu menuntut ilmu itu ataupun belajar itu yaitu minal mahdi ilal lahdi. Dari kita lahir sampai kita masuk ke dalam liang lahat, kita harus mencari ilmu seperti itu. Bukan kemudian kita setelah berkeluarga selesai untuk mencari ilmu, teman-teman. Tapi minal lahdi ilal lahdi itu harus betul-betul ada dalam diri kita. Dari kita lahir sampai dalam masuk liang lahat, kita harus betul-betul kita tetap harus mencari ilmu, harus dalam masa pembelajaran. Selanjutnya yaitu tentang komunikasi dan penyiaran Islam.
atau yang bisa disingkat dengan KPI merupakan program studi yang menggabungkan ilmu komunikasi dan penyiaran dengan nilai-nilai agama Islam. Jurusan ini mencakup berbagai aspek komunikasi dan penyiaran, termasuk strategi komunikasi, produksi media, jurnalisme, dan teknologi penyiaran. Jadi mungkin kita sebagai mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam sudah sedikit paham dengan pengertian yang ini. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, kita sebagai mahasiswa komunikasi harus betul-betul maksimal teman-teman. Karena tanpa kita sadari komunikasi ini masuk ke berbagai bidang. Komunikasi ini masuk ke berbagai aspek. Aspek pertanian kita masuk sebagai seorang komunikasi. Aspek pengacara misal kita masuk dalam hal itu. Aspek pengusaha, di bidang pengusaha kita harus mempunyai teknik komunikasi yang bagus. Jadi komunikasi ini adalah bidang ilmu yang membidangi beberapa ilmu menurut saya. Ilmu politik, ilmu pebisnis, ilmu pengacara dan lain sebagainya. Seorang pengacara ketika tidak mempunyai komunikasi, maka sudah jelas ketika dia sedang memperjuangkan suatu masalah tidak bisa berretorika dengan baik, karena pada dasarnya retorika ini berhubungan langsung dengan komunikasi teman-teman. Tidak bisa berretorika dengan baik, maka tidak mungkin dia bisa memenangkan suatu masalah dalam pengadilan. Maka kemudian kita diharuskan untuk mempunyai komunikasi. Nah sekarang kita balik kepada kita sebagai mahasiswa komunikasi. Bagaimana mahasiswa komunikasi ini mampu memberikan suatu argumen, memberikan suatu keberanian untuk bagaimana kemudian maju di depan dengan membahas beberapa hal tanpa harus berpikir panjang, bagaimana, apa dan lain sebagainya. Karena kita mahasiswa komunikasi teman-teman. Ketika berbicara komunikasi, maka semua orang sudah percaya bahwasanya dia mampu berkomunikasi. Terlebih lagi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ozi barusan, mahasiswa komunikasi erat kaitannya ketika dia disuruh maju ke depan untuk maju dan memberikan pendapatnya. Ini kita sebagai mahasiswa komunikasi. Jadi the conclusion is, kesimpulan adalah kita sebagai mahasiswa, kita yang sudah kuliah di prodi komunikasi dan penyiaran Islam, jangan pernah menyia-nyiakan hal itu, jangan pernah membuang waktu hal itu. Karena kita mempunyai status maha yang diagung-agungkan, yang diapresiasi oleh orang-orang terdalam. Sehingga semangat kita dan juga optimalan kita dalam belajar komunikasi harus betul-betul ditanamkan. Okay, and the rest I say, I'm sorry if I have a lot of mistake for you all. And the rest I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Mari kita